Ketika Syekh Abdul Rauf Halimah meruqyah seorang wanita Perancis, ditanyakan kepadanya, ternyata bisa dia panggil jin muslimnya. Kalian tahu dengan virus corona? Dijawab, kami tahu. Apa yang kalian ketahui tentang virus corona yang di Cina? Maka virus itu diciptakan oleh manusia. Yang melakukan penciptaan itu adalah Illuminati Freemasonry, dan disimpan di Cina. Terjadi kebocoran, kamilah yang menyambutnya dan kami yang menyebarkannya ke sana kemari. Yang kami pilih adalah orang-orang di luar Islam, berarti seluruh orang Cina yang tidak Islam. Ditanya oleh Syekh Abdul Rauf Halimah, kenapa kalian melakukan itu? Kami balas dendam, kami tak rela, kami tak menerima perlakuan mereka kepada saudara kami di kalangan manusia yang muslim di Uighur, Xinjiang, Cina. Jadi ini kami lakukan dalam rangka balas dendam. Baik, setelah itu jin muslimnya disuruh keluar, dipanggil salah satu setan yang bergerak itu, ditanyakan, betul kalian melakukan ini? Betul. Kemudian ditanyakan, apakah kalian menyerang muslim juga? Kami tak mampu menyerang orang muslim. Kenapa? Karena mereka mengeluarkan cahaya dari tubuhnya. Tapi orang muslim yang membuat dosa dan maksiat, kami bisa tembus mereka. Coba lihat itu, ketika kita tidak berbuat maksiat, ketika kita tidak melakukan dosa, cahaya itu sempurna keluar dari tubuh kita. Itulah silk gaib yang Allah datangkan pada kita. Tidak ada virus corona yang bisa diantarkan oleh setan-setan. Karena kata Rasulullah, la adwa, tidak ada yang namanya penyakit menular dengan sendirinya. Dia akan terjadi penularan dengan bantuan setan, atau terjadi penularan dengan disengaja bersentuhan atau disuntikkan. Makanya dilarang jangan bersentuhan. Maaf, masker-masker itu bukan solusi, ya, tapi bersentuhan langsung, cipika-cipiki, berciuman, berhubungan intim, ya. Kemudian kalau orang itu bersin dekat kita, orang yang terkena virus corona, kita tepat di depannya, terhirup oleh kita, itu yang langsung. Sementara yang di bawah saja begitu, kalau nggak kerjaan setan itu tidak akan mungkin terjadi. Jadi kami nggak bisa menembus orang Islam yang taat, orang Islam yang taat. Makanya saya katakan tadi, jangan buat maksiat. Jawab, virus corona makhluk Allah apa tidak? Apapun virus-virus yang ada di muka bumi makhluk Allah apa tidak? Yang menimbulkan mudarat virus apa Allah? Allah adalah Ad-Dar. Dialah yang menimbulkan mudarat. Yakini itu, Pak. Ad-Dar. Dan Allah lah An-Nafi'. Jangan mengatakan sekarang vaksin sudah ditemukan seolah vaksin menjadi An-Nafi'. An-Nafi' adalah Allah. Tanpa virus corona pun orang semua akan mati. Bahkan DBD sekarang sudah 400 lebih orang yang mati karena DBD di Indonesia ini dalam waktu dekat. Kenapa ini tidak viral? Hah? Bukan virus, bukan penyakit yang menimbulkan mudarat. Bahkan ada orang sehat, segar, muda, mati. Tanpa ada rencana untuk mati, mati. Sedang menyampaikan berita, mati. Sedang nyanyi-nyanyi, mati. Sedang main bola kaki, mati. Raja-raja, mati. Rakyat jelata, mati. Polisi jenderal berpangkat tinggi, mati. Kopral dan orang-orang buruh kasar, mati. Semua orang mati. Ad-Dar adalah Allah. Maka jangan diganti. Ini akidah kita. An-Nafi' adalah Allah. Kalau ada yang berkata, dengan obat ini saya menjadi sembuh, obat ini yang menyembuhkan saya, musyrik kita. Yang menyembuhkan kita adalah Allah. Tidak pun pakai obat Allah akan sembuhkan. Tetapi Allah perintahkan kita tadawau, kamu wajib berobat. Kalau kamu sakit, kamu wajib berobat. Tapi yang menyembuhkan kamu bukan obat. Kamu berobat karena kamu menjalankan perintah Allah dan Rasul, karena taat. Ada orang yang mengatakan ini terserah, ini takdir. Kalau saya mati, matilah, itulah takdir saya. Padahal perintahnya wajib berobat. Ya, Gubernur DKI menyampaikan jangan salam-salaman dulu sekarang. Jangan berpelukan-pelukan dulu sekarang. Cipika-cipiki. Sekarang jangan dulu, walaupun itu baik. Walaupun itu adalah sunnah Islam. Bersalaman bisa menggugurkan dosa-dosa.
Orang-orang kafir saja di luar sana. Kemarin Pangeran Charles turun dari mobil mewahnya, hampir saja dia salaman, ingat dia lagi. Salaman ala Sunda aja dah. Ya. Iya, begitu aja dulu sementara. Nggak usah pakai peluk-pelukan. Makanya saya tadi banyak kawan-kawan sahabat kita yang seiman di sini, pas saya datang disambut, dicuju, saya bilang belum dengar ini berarti. Ya kawan-kawan ini nggak tahu ulama-ulamanya, kiai-kiainya, ustaz-ustaznya, habib-habibnya sudah disalami oleh siapa tadi. Saking banyaknya orang nyalami. Dan lalu terjadi pemindahan ini kaum muslimin. Kan bagus sementara nggak usah salaman dulu. Bukan nggak mau salaman ya, tapi kondisinya begitu sekarang. Orang kafir duluan melakukan. Kenapa kita? Dengarkanlah, patuhilah pemerintah kita yang sudah mengatakan jangan salaman dulu. Setuju tidak? Untuk sementara. Kalau sudah selesai nanti balik lagi kita seperti biasa. Kalau pengen salaman juga, pakai yang sarung tangan macam ibu nih. Salaman lah. Mana sarung tangannya? Kasih lihat bu. Gitu. Pakai sarung tangan begitu. Kalau mau salaman juga, atau ambil tisu. Mana yang mau salaman? Begitu. Iya, jadi Masya Allah kaum muslimin yang kami muliakan, kembali kita kepada ad-darru an-nafi'. Lagi pula ada senjata aku udah diajarin. Wahai bapak ibu yang kami muliakan, ini papan tulis kurang kepake kayaknya ya. Harusnya saya pakai ini. Saya senang melihat papan tulisnya bagus dan besar. Ini impian saya, ini idola saya. Papan tulis kalau udah besar kayak gini saya semangat. Cuma karena waktu kita sangat kasih dan tipis sekali, ibarat Allah kita nanti 7:30 selesai bubar dan kita berdoa tentunya, kemudian kita selesai. Wahai bapak ibu yang kami muliakan, apa yang terjadi berikutnya setelah ini menurut hadis Nabi ya, kita lihat nanti bulan Ramadan masih dilarang nggak orang melaksanakan ibadah umroh. Kita lihat nanti, kalau masih dilarang, lampu kuning dah tuh, itu kuncinya, lampu kuning. Kalau berkepanjangan larangan ini sampai ke musim haji, demi Allah itu lampu merah. Bila sampai ke musim haji, orang terhalang melaksanakan ibadah, demi Allah pencipta langit dan bumi, saya nyatakan di depan bapak ibu semua, seluruh bumi akan mengalami bencana-bencana alam yang paling mengerikan. Jadi tandanya nanti bulan Ramadan. Ustaz, tidak terjadi. Alhamdulillah, kita sujud syukur bersama-sama. Berarti Allah masih sayang kepada kita. Allah masih beri kesempatan bagi kita untuk memperbanyak amal soleh. Tapi kalau ternyata Ramadan tetap dilarang, awas, lampu kuning. Kalau sampai larangan ini berlaku sampai haji, maka hadis Nabi jadi terwujud. Akan ada tahun di mana umatku terhalang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Jika demikian, inilah zamannya kita akan menyaksikan bencana-bencana alam yang paling mengerikan serentak di seluruh dunia. Tahu nak Bapak Ibu? Penstabil bumi ini adalah tanah haram. Poros bumi ini ke Sidratul Muntaha adalah Ka'bah. Penyeimbang bumi ini adalah orang-orang tawaf di sekitar Masjidil Haram. Hawa dosa, kegelapan maksiat yang dihasilkan oleh para pelaku-pelaku dosa dari orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang zalim, orang fasik, orang mujrim, dan seluruh orang ateis segala macamnya, itu mengeluarkan hawa hitam yang membuat bumi mengutuk, yang membuat langit tidak menerima, yang membuat laut berdoa kepada Allah, izinkan kami ya Allah menjadi penyalur azabmu kepada makhluk-makhlukmu yang durhaka kepadamu. Setiap para pelaku dosa mengeluarkan hawa hitam yang mengerikan, Pak, dan ini membuat bumi tidak rela Allah dimaksiati. Bumi berdoa kepada Allah, yang membuat laut tidak rela Allah dimaksiati. Laut berdoa pada Allah, minta izin kepada Allah agar Allah izinkan mereka mensunamikan bumi ini. Udara juga tidak rela untuk dihirup. Langit juga mengutuk, minta izin pada Allah agar turun petir dan segala macamnya. Ibarat Allah yang kami muliakan, selama ini Allah masih tahan-tahan, tapi ini akhir zaman, Allah tak akan tahan lagi. Nah, yang mampu menjinakkan bumi adalah selama orang masih tawaf di sekitar Ka'bah, selama orang masih umroh ke Masjidil Haram. Pahala di sana dikali lipatkan oleh Allah 100.000 kali lipat, supaya mampu mengimbangi hitamnya hawa dosa yang diciptakan oleh manusia-manusia yang jahat. Ketika hawa murni yang begitu putih dan bersih keluar dari amal soleh orang-orang yang beramal di tanah haram, maka itulah yang menstabilkan bumi ini, Pak. Ini penyeimbangnya. Tapi sekarang orang sudah dilarang untuk melaksanakan ibadah ke tanah suci gara-gara virus corona. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, maka bencana apa yang akan dialami oleh kita? Saya khawatir kalau ini panjang dan lama.
Kalau sempat sampai Ramadan, sudah lampu kuning, akan dimulai berbagai macam kegaduhan yang dahsyat dan bencana-bencana yang hebat. Dan kalau sampai musim haji selesai sudah, siap-siaplah kita bertemu dengan Allah dalam berbagai bencana besar yang akan terjadi. Perbanyak amal soleh dari sekarang. Kuatkan doa. Ya Allah, hentikan corona ya Allah. Selamatkan kami dari bencana ya Allah. Selamatkan iman kami ya Allah. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan. Dan kalau Allah hentikan, Allahur Rahman, Allahur Rahim, Allah yang maha menjaga dan memelihara kita. Tapi kalau masih berkepanjangan, inilah hadis Nabi yang jadi kenyataan. Dan di waktu yang bersamaan, kelangkaan pakan terjadi. Apa yang saya katakan tadi, kelaparan merata di mana-mana. Orang akan menjadi brutal dan membunuh demi makan, minum. Dan saat itu solusi bagi orang-orang yang beriman adalah, kata Rasulullah SAW, wahai Bapak Ibu, berarti tak lama lagi hantaman meteor menabrak bumi. Dan ini menimbulkan dukhon, tanda besar kiamat yang pertama. Sebelum itu terjadi, kata Rasulullah SAW, akan ada pertanda lagi. Bila penguasa Mekah Madinah, ketika mati seorang penguasa yang memimpin Mekah Madinah, lalu 3 orang pangeran berebutan memperebutkan jabatan kekuasaan. Untuk sementara informasi bagi Bapak Ibu, 3 pangeran yang sangat berkuasa di Arab Saudi sekarang lagi perang dingin, menunggu Raja Salman meninggal, adalah Pangeran Mut'im bin Abdullah, anak kandungnya Raja Abdullah yang memimpin Arab Saudi sebelum ini. Yang kedua anak kandungnya Raja Salman sekarang, Muhammad bin Salman. Dan yang ketiga adalah Khalid bin Talal, orang terkaya dan termasuk orang yang cukup kuat sekali di Arab Saudi, punya militer juga. Ini 3 orang ini siap-siap untuk saling berebutan kekuasaan ketika Raja Salman nanti tiada. Sekarang kondisi Raja Salman di usia 84 tahun sudah sangat lemah, penyakitan, tunggu mati. Kalau mati, 3 orang ini kita lihat. Kalau sempat mereka berkelahi, berebutan kekuasaan, maka apa yang digambarkan Nabi di akhir zaman terjadi di masa kita. Itu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, bisa jadi coronanya berhenti, tapi gara-gara perang di kerajaan Arab Saudi, orang pun tetap dilarang masuk. Karena nggak ada jaminan keamanan. Dan negara-negara pun pasti melarang rakyatnya jangan berangkat, lagi perang di situ. Kan? Lagi perang internal, nggak boleh berangkat kalian. Ini juga bisa jadi. Jadi segalanya mungkin sangat besar terbuka peluangnya sekarang, wahai Bapak Ibu yang kami muliakan. Dan satu lagi kunci. Kalau di waktu yang sama, bersama dengan ini semua ya, di waktu yang sama terjadi nggak gempa-gempa di Mekah dan di Madinah? Itu kunci inti. Terjadi nggak gempa-gempa di Mekah dan di Madinah? Mungkin tidak gempa terjadi di Mekah dan Madinah. Mungkin. Kenapa? Bisa jawab? Jawabannya benar Pak. Tapi kenapa? Bisa jawab tidak? Tak ada yang tawaf. Barakallahu fiik. Jawaban yang sangat benar. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Jawabannya sudah sangat benar. Karena sudah tidak ada yang tawaf. Wah Ibu, kita waktu kecil sering main gasing kan? Kita sering main gasing. Ibu-ibu kok malah Bapak nggak jawab? Oh, suka main gasing dulu. Iya, mainan kita waktu kecil-kecil dulu. Wahai Bapak Ibu, coba lihat gasing. Ketika dia berputar sangat kencang, ya, maka dia seimbang. Selama orang masih tawaf sekitar Ka'bah, bumi ini masih akan memberikan keseimbangannya. Karena untuk perputaran jalur bumi ini adalah energi raksasa yang dihasilkan dari orang-orang yang tawaf. Bumi ini akan terus berputar dengan tenang, stabil. Tapi ketika ini sudah semakin sedikit, apalagi nggak ada lagi yang tawaf sekitar Ka'bah, berbahaya untuk bumi ini Bapak Ibu. Makin lemah putarannya, maka gasing semakin goncang. Paham? Gasing semakin bergetar. Makin melemah sebelum dia jatuh, dia akan semakin bergetar. Ini akan terjadi dengan bumi. Makanya saya katakan, kalau sampai berkepanjangan sampai haji selesai sudah, bencana-bencana besar akan terjadi di seluruh muka bumi ini. Ya Allah. Dan ini tidak disadari oleh pemerintahan kerajaan Arab Saudi. Maaf, di situ siapapun ustadz, ulama, kiai yang berani bicara tentang akhir zaman pasti ditangkap. Karena yang banyak kena itu Saudi. Ketika bicara akhir zaman, yang paling banyak kena adalah Saudi. Mereka tangkap-tangkap ya Pak. Dan sekarang yang paling memilukan hati kita, bukan hanya orang dilarang untuk umrah, air zam-zam pun dilarang keluar. Dengar kabar ini kan? Mengikuti berita ini tidak? Air zam-zam pun ditutup, tak boleh orang ambil zam-zam. Jadi dengan ini saya sangat yakin program virus novel corona adalah buatan Illuminati. Kaki tangannya Dajjal yang mengendalikan Yahudi seluruh dunia. Mereka dengan program The New World Order-nya sedang memprogram bagaimana mengurangi populasi manusia di muka bumi, dan juga supaya jangan sampai ditemukan
antinya. Padahal zam-zam itu menyembuhkan seluruh penyakit. Apa pula salahnya zam-zam kok dilarang? Biarlah umat dan manusia menikmati zam-zam. Sebarkan ke seluruh dunia. Orang-orang saleh ada di situ. Syekh Sudais ada di sana. Syekh Suraim ada di sana. Syekh Mahir Al-Mu'aikli ada di sana. Orang-orang saleh, ulama-ulama banyak. Mereka ruqyah zam-zam itu. Lalu sebarkan seluruh dunia. Inilah antivirus novel corona itu sebenarnya. Tapi ditahan. Sesuatu hal yang aneh terjadi di akhir zaman ini. Tapi anehnya bagi orang yang berilmu nggak aneh lagi. Memang makar mereka kok. Ya sudahlah, Allah Maha Adil. Enggak pun ada air zam-zam. Allah berikan kita senjata. Zikir macam pagi tadi. Itu adalah pelindung dan benteng. Bahkan penyembuh dari segala macam penyakit-penyakit yang ada. Cuman saya harap zikirnya jangan hanya sekali seminggu. Ini sekali seminggu ya Pak ya? Di sini? Tiap hari? Oh Masya Allah. Nih. Benar tiap hari? Iya tiap hari. Kita datang juga tiap hari. Nah itu dia. Tiap hari tapi datangnya sekali seminggu itu sama. Ya, nggak apa-apa. Kalau nggak di sini, di rumah kita, di masjid, lakukan zikir pagi macam tadi. Tapi zikir sore juga. Zikir sore juga itu adalah maudot, anti dari segala macam kejahatan, anti segala macam virus, anti segala macam makar, anti segala macam kebusukan dan keburukan di bumi ini adalah zikir pagi dan petang. Lakukan itu, zikir pagi dan petang. Menjelang maghrib 45 menit menjelang maghrib, Nabi perintahkan seluruh umatnya, masuk kalian ke dalam rumah-rumah kalian, bawa istri-istri kalian, bawa anak-anak gadis kalian, bawa anak-anak kecil kalian, masuk rumah, kunci pintu, kunci jendela, zikir dalam rumah sambil menunggu matahari tenggelam. Ini perintah Rasul. Ternyata rahasianya adalah menjelang maghrib itu pertukaran antara siang dan malam. Seluruh setan-setan terjahat dilepaskan dan menyebar, dan mereka mencari mangsa. Mereka mencari mangsa. Penyebaran virus corona ini tidak lepas daripada juga kejahatan setan-setan bangsa jin yang ikut menyebarluaskannya dan memindah-mindahkannya dari manusia ke manusia. Seandainya kita sedang tidak di luar, insya Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan bentengi kita. Kita berzikir dalam rumah, benteng itu Allah panjangkan sampai besok pagi. Di zikir pagi petang ini adalah sebuah kemestian. Nabi Sulaiman pernah didatangi oleh seorang sosok perempuan tua yang sangat ganas. Wajahnya paling menakutkan di muka bumi ini. Perempuan tua ini taringnya panjang, rambutnya juga berserakan. Sangat brutal sekali wajahnya dan nampak keganasannya. Nabi Sulaiman jijik melihatnya. Siapa kamu, kata Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman menguasai seluruh jin dan bumi ini dengan izin Allah. Siapa kamu? Apa kata wanita tua yang mengerikan itu? Saya adalah Ummu Sibyan, setan khusus yang membuat kejahatan antara asar ke maghrib. Saya menyebar sebelum matahari tenggelam, mencari mangsa siapa-siapa manusia yang keluyuran, khususnya wanita-wanita yang punya anak-anak kecil, ya, anak-anak kecil, maka mereka akan saya ambil, saya rusak rahimnya, saya makan anaknya, saya akan hancurkan keturunannya. Ini namanya siapa tadi? Ummu Sibyan. Makanya Nabi Muhammad SAW melarang di waktu menjelang maghrib 45 menit jangan lagi keluyuran di luar. Sudah, masuk kamu ke dalam rumah. Ketika tutup pintu baca Bismillah Allahu Akbar, tutup jendela Bismillah Allahu Akbar, maka Ummu Sibyan yang akan bisa masuk. Selain Ummu Sibyan ada setan-setan jahat lainnya, jin-jin preman lainnya yang juga ingin mencari kemana mereka bisa masuk, rumah siapa yang mereka bisa datangi. Tapi kita tutup, mereka tercampak keluar. Kita tutup dengan niat mengamalkan sunnah Nabi dan berzikirlah dalam rumah sampai besok pagi. Kalaupun terjadi gunung meletus, kalaupun terjadi tsunami, kalau kita disantet oleh dukun-dukun yang jahat, takkan ada satu yang mengenai rumah kita dan kita yang ada di dalamnya. Zikir pagi dan petang. Ini benteng kita. Kalau ternyata datang tamu yang terkena COVID atau COVID-19, datang ke rumah, nginep di rumah, Allah akan lindungi serumah itu dari tertular oleh mereka. Ini dahsyatnya zikir pagi dan petang. Jangan tinggalkan zikir pagi petang ini. Jangan tinggalkan, Pak. Ini malah menjelang maghrib saya lihat banyak suami-suami dengan bangga bawa istrinya dan anak kecil jalan-jalan. Menjelang maghrib malah niat sholatnya nanti di Masjid Anu, nanti Isya kita di Anu ya, kita makan antara maghrib. Jam yang harusnya Nabi memerintahkan, jam yang Nabi memerintahkan kita di dalam rumah, malah kita keluyuran, Pak, bawa bini. Katanya romantis begini. Dilarang Rasulullah. Yang dilarang Rasulullah membahayakan kita. Yang diperintahkan Rasulullah membawa maslahat dan kebaikan buat kita. Ibarat Allah yang kami muliakan. Demikian. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan.
Menegangkan atau tidak? Menakutkan apa tidak? Haram kita takut. Allah berfirman, wala takhafu. Kamu tak boleh takut, karena takut itu pintu setan. Kita juga tidak boleh sembrono, mentang-mentang nggak boleh takut, lalu kita sembrono, ini juga salah. Nggak ada itu semuanya, lalu akhirnya keluar dengan selampangan. Saya udah zikir pagi tadi kok. Iya bagus ada zikir paginya, tapi pertanyaan, apakah zikir pagi yang mengundang datangnya muakibat? Siapa muakibat? Siapa muakibat? Surat Ar-Ra'du ayat 11. Coba buka itu, surat Ar-Ra'du ayat 11. Allah turunkan malaikat di depan, Allah turunkan malaikat di belakang. Ini malaikat namanya malaikat muakibat. Yang kerjaan malaikat itu adalah menjaga, melindungi kita dari segala kejahatan apapun yang nampak dan yang tak nampak, dari petaka apapun yang ada dan yang tidak, zahir dan yang batin. Malaikat muakibat ini terus mendampingi kita. Kalau ada jin jahat yang datang, dia akan usir. Kalau ada setan-setan yang membawa kejahatan, dia akan campakkan. Tidak ada satupun kejahatan yang mengenai kita selama kita zikir pagi, zikir sore, dan di antara hari siang dan sore, antara sore dengan pagi, kita tidak bermaksiat kepada Allah, muakibat ini akan terus bersama kita. Tapi kalau kita bermaksiat kepada Allah, umpama habis baca zikir, kita buka situs porno, selesai sudah, muakibat meninggalkan kita. Zikir-zikir pelindung yang Allah datangkan, silk pelindung kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bermaksiat, maka tidak ada lagi perlindungan dari Allah untuk kita. Hati-hati ini mata, pergi ke airport banyak yang tak pantas pakainya, kita pelototin. Pelindung itu pun dicabut oleh Allah. Baik berupa malaikat muakibat atau silk gaib yang Allah datangkan. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, ketika Syekh Abdul Rauf Halimah meruqyah seorang wanita Perancis, ditanyakan kepadanya, ternyata bisa dia panggil jin muslimnya. Kalian tahu dengan virus corona? Dijawab, kami tahu. Apa yang kalian ketahui tentang virus corona yang di Cina? Maka virus itu diciptakan oleh manusia. Yang melakukan penciptaan itu adalah Illuminati Freemasonry, dan disimpan di Cina. Terjadi kebocoran, kamilah yang menyambutnya dan kami yang menyebarkannya ke sana kemari. Yang kami pilih adalah orang-orang di luar Islam. Berarti seluruh orang Cina yang tidak Islam. Ditanya oleh Syekh Abdul Rauf Halimah, kenapa kalian melakukan itu? Kami balas dendam, kami tak rela, kami tak menerima perlakuan mereka kepada saudara kami di kalangan manusia yang muslim di Uighur, Xinjiang, Cina. Jadi ini kami lakukan dalam rangka balas dendam. Ditegur oleh Syekh Abdul Rauf Halimah, kamu tak boleh balas dendam. Kamu tidak boleh melakukan itu, ya. Stop perbuatan kalian. Tobatlah kalian kepada Allah, dinasehati, dan akhirnya mereka berjanji tidak akan melakukannya lagi. Tapi apa katanya? Terlanjur. Sekarang setan-setan pun dari kalangan bangsa jin sudah ikut pula menyebarkan ke sana kemari untuk memperbanyak calon penghuni neraka. Setan-setan. Baik, setelah itu jin muslimnya disuruh keluar, dipanggil salah satu setan yang bergerak itu, ditanyakan, betul kalian melakukan ini? Betul. Kemudian ditanyakan, apakah kalian menyerang muslim juga? Kami tak mampu menyerang orang muslim. Kenapa? Karena mereka mengeluarkan cahaya dari tubuhnya. Tapi orang muslim yang membuat dosa dan maksiat, kami bisa tembus mereka. Cobalah itu, ketika kita tidak berbuat maksiat, ketika kita tidak melakukan dosa, cahaya itu sempurna keluar dari tubuh kita. Itulah silk gaib yang Allah datangkan kepada kita. Tidak ada virus corona yang bisa diantarkan oleh setan-setan. Karena kata Rasulullah, la adwa, tidak ada yang namanya penyakit menular dengan sendirinya. Dia akan terjadi penularan dengan bantuan setan, atau terjadi penularan dengan disengaja bersentuhan atau disuntikkan. Makanya dilarang jangan bersentuhan. Maaf, masker-masker itu bukan solusi, ya, tapi bersentuhan langsung, cipika-cipiki, berciuman, berhubungan intim, ya. Kemudian kalau orang itu bersin dekat kita, orang yang terkena virus corona, kita tepat di depannya, terhirup oleh kita, itu yang langsung. Sementara yang di bawah saja begitu, kalau nggak kerjaan setan itu tidak akan mungkin terjadi. Jadi kami nggak bisa menembus orang Islam yang taat, orang Islam yang taat. Makanya saya katakan tadi, jangan buat maksiat. Oke. Ustaz, apa lagi yang terjadi setelah ini? Saya lanjutkan. Yang terjadi setelah ini adalah bumi akan menghadapi
peperangan besar di seluruh dunia. Dan ini adalah sesuatu yang paling kita benci. Perang-perang besar, sesuatu yang kita tidak sukai. Tapi Bapak Ibu tahu tidak kenapa rahasia? Kenapa di fase kelima? Ini sebentar. Nabi mengatakan ada 5 fase. Ini dari Nabi Muhammad diutus, ya. Ada 5 fase. Fase pertama, Islam dipimpin oleh Rasulullah. Fase kedua, kaum muslimin dipimpin oleh para sahabat dengan sistem khilafah. Fase ketiga, Islam dipimpin oleh khalifah dengan sistem kerajaan yang menggigit, ya. Dan ini kita sedang di fase keempat, ya. Ini fase keempat. Islam sedang tidak memimpin dunia. Sementara fase pertama, kedua, ketiga, Islam memimpin 2/3 dunia. Kecil kali ya? Ustaz, papan tulisnya besar kok, Ustaz nulis kecil-kecil. Karena ini hanya sambil lewat. Saya yakin cukup kotak-kotak aja nampak. Nah, fase kelima nanti Allah janjikan di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 55, fase kelima, Islam akan kembali memimpin seluruh dunia. 100% dunia ini dipimpin oleh Islam. Allahu Akbar. Dan yang jalan di sinilah sistem khilafah ala minhajin nubuwah, kata Rasulullah. Ternyata ini Allah umumkan dalam Al-Quran surat An-Nur surat 24 ayat 55 bahwa ini pasti terjadi. Nah, masalahnya kita sedang ada di sini sekarang. Inilah fase kediktatoran di mana Islam sedang tidak memimpin dunia, dan pada masa ini para pemimpin-pemimpin yang ada benci pada Islam dan zalim pada kaum muslimin. Betul tidak? Pasti kita sekarang. Nah, di sini terjadi tanda besar kiamat di penghujung, ya. Tanda besar kiamat yang pertama, bumi mengalami dukhon. Satu bumi gelap gulita selama 40 hari 40 malam, tidak ada yang bisa membedakan kapan siang dan kapan malam. Paling lama 2 tahun setelah itu Dajjal pun muncul. Ini Dajjal muncul. Tanda-tanda Dajjal telah lepas sekarang sudah lengkap. Di dalam hadis Sahih Muslim, tanda-tanda Dajjal sudah lepas dari ikatan-ikatan belenggu-belenggunya sudah. Kata Nabi, antara dia lepas dengan dia muncul ada waktu 40, kata Nabi. Dan di sela-sela itu dia membebaskan setan-setan terkuat dan terjahat yang dulu dipenjarakan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Berarti setan-setan itu sekarang telah dilepaskan oleh Dajjal, ya. Sebelum dia muncul, dia sudah mempersiapkan segala kekuatan pasukannya dari bangsa setan, bangsa jin, dan juga memperkuat makar di muka bumi. Setelah itu paling lama hanya 1 tahun 2 bulan 2 minggu, Allah datangkan tanda besar kiamat yang ketiga, dan inilah yang bisa membunuh Dajjal. Allah turunkan Nabi Isa alaihissalam. Setelah Dajjal dibunuh, Nabi Isa menghancurkan salib-salib di muka bumi. Orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Pajak-pajak dihilangkan oleh Nabi Isa, babi-babi disuruh kuburkan dan sebagainya. Maka belum lagi dunia ini tenang, muncul tanda kiamat besar yang keempat, dan ini menjadi penutup fase keempat, yaitu lepasnya Ya'juj dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, Ya'juj dan Ma'juj. Bapak Ibu yang kami muliakan, dengan doa Nabi Isa Allah musnahkan seluruh Ya'juj. Inilah dia keluarnya virus paling ganas sejak bumi ini diciptakan oleh Allah. Ya'juj dan Ma'juj ini nanti akan dihabisi oleh virus bakteri kuman yang paling ganas. Di mana Nabi Isa berdoa sejak maghrib seluruh Ya'juj Ma'juj yang hampir memenuhi seluruh bumi, kata Rasulullah, langsung diserang oleh virus tak dari mana datangnya, oleh kuman bakteri yang menyebabkan mereka malam itu mati serentak seluruh bumi. Besok paginya mereka sudah membusuk dan menjadi bangkai yang menjijikkan. Bumi ini penuh dengan bangkai-bangkai. Hama-hama virus daripada bangkai-bangkai ini berterbangan sehingga burung-burung yang terbang di atas itu mati, kata Rasulullah. Lalu Nabi Isa mendoakan kepada Allah, bersihkan bumi ini ya Rabbal Alamin. Allah datangkan ke bumi ini burung-burung raksasa yang leher mereka seperti leher onta dan besarnya sebesar leher onta. Burung itu turun dari langit. Saking banyaknya jumlah mereka, gelap gulita langsung langit seperti malam, tengah malam yang tanpa bintang. Gelap gulita. Dan burung-burung ini menukik ke bumi dan membawa bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Pertanyaan, di manakah burung itu Allah simpan sekarang? Kemanakah bangkai-bangkai ini dibawa oleh burung-burung tersebut? Jawabannya Allahu a'lam. Hanya Allah lah yang maha tahu. Intinya tinggallah serpen-serpen bangkai dan ulat-ulat yang berserakan di daratan muka bumi ini. Nabi Isa pun berdoa lagi kepada Allah. Maka Allah datangkan hujan yang sangat lebat 3 hari berturut-turut. Maka bumi ini menjadi bersih kembali. Kemudian setelah itu barulah masuk masa-masa aman. Ini masa-masa aman di mana dunia bagaikan dalam surga. Tidak ada penyakit, satupun di muka bumi tidak ada penyakit. Tidak ada kejahatan, tidak ada perang sama sekali, tidak ada kemiskinan, tidak ada beban hidup, tidak ada kelaparan, tidak ada bencana dan musibah.
Dan orang yang hidup di dunia bagaikan terasa dalam surga. Seluruh kekayaan di muka bumi, kata Rasulullah, muntah ke permukaan. Dipimpin oleh khilafah Islamnya, seluruh orang di muka bumi kaya raya. Tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat, infak, sedekah. Bahkan dihadiahkan emas, 2 telapak tangan penuh emas. Ditolak hadiah itu oleh tetangga, karena mereka juga kebanyakan hartanya. Ini fase kelima. Dan pada masa ini, kata Nabi, jumlah lelaki 1 berbanding 50 wanita. 1 laki-laki 50 wanita. Demi Allah, Pak. Ini Rasulullah yang mengatakan. Semua yang sampaikan ini adalah hadis-hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kemana kaum laki-laki? Kaum laki-laki banyak Allah habiskan dalam perang yang saya katakan tadi. Akan terjadi perang-perang besar. Wahai Bapak Ibu, Nabi mengatakan sebelum kiamat terjadi akan kering terlebih dahulu sungai Ofrat di Irak dan akan ditemukan gunung emas. Nanti seluruh lelaki di muka bumi akan membawa senjata-senjata mereka ke Irak untuk berperang berebutan gunung emas itu. Dari setiap 100 orang lelaki yang berperang di sana mati 99. Cuma 1 yang hidup, itu pun dalam keadaan parah-parah dan luka-luka. Setiap mereka berkata, semoga saya yang hidup itu. Coba bayangkan. Dan sekarang informasi, wahai Bapak Ibu, 12 Februari, bulan Februari, 12 Februari tahun 2013, majalah bergengsi di Amerika Serikat yaitu New York Times telah memberitakan secara resmi sungai Ofrat di Irak sudah susut airnya 60%. Menurut prediksi para pakar dan ahli mereka, 2014 sungai Ofrat akan kering total. Ternyata benar. Maret 2014 sungai Ofrat kering total, sudah nggak berair sampai sekarang. Hadis Nabi jadi kenyataan di zaman kita. Sungai Ofrat sampai sekarang sudah tidak berair lagi di Irak. Kemudian George Walker Bush, mantan Presiden Amerika Serikat, di depan Gedung Putih mengumumkan bahwa satelit Amerika telah menemukan di bawah bumi Irak terdapat gunungan emas yang sangat besar. Maka Amerika bersumpah sebagai polisi dunia, dia akan jaga emas ini. Apa yang digambarkan Nabi terjadi di zaman kita. Tinggal nunggu perang aja lagi nanti. Sekarang Bapak Ibu tahu, Rusia sudah mulai berhadapan-hadapan dengan NATO dan Amerika. Cina juga nggak tanggung, nggak alang kepalang, benci, marah, dendam, sakit hatinya kepada Amerika sekarang. Mereka yakin virus novel corona ini Amerika yang buat, ditanam di Cina. Lalu terjadilah petaka ini. Maka kemarahan mereka mungkin akan berlangsung dengan perang yang sejati, perang sebenarnya. India, Bapak Ibu tahu bagaimana dengan kelakuan India ini. Dan mereka adalah blok timur. Sekarang arah menuju kepada perang itu sudah diambang pintu. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahu, Pak, yang laki-laki ini masalahnya. Masalahnya ketika masa-masa emas bumi ini, kita yang laki-laki 1 berbanding 50. Yang punya bakat berpoligami, lakukanlah di fase kelima nanti. Gimana, Bu? Siap menghadapi ini? Siap menghadapi ini? Saya tidak siap. Bagaimana Ibu? Ibu siap? Kalau boleh memilih, dan kalau bolehlah kita berdoa pada Allah. Wafatkan hamba ya Allah sebelum huru hara ini terjadi. Betul tidak? Tapi minta wafat itu haram. Tak boleh minta wafat, boleh minta mati kepada Allah. Yang benar adalah, ya Allah, bila Engkau melihat hidup hamba ini ke depan masih baik, iman hamba masih terjaga, maka izinkan hamba terus melanjutkan hidup ini dalam ketakwaan dan ketaatan kepada Engkau. Tapi bila Engkau mengetahui dan Engkau yang maha tahu, bila hidup ini ke depan bahaya buat iman hamba, bahaya buat agama hamba, bahaya buat masa depan akhirat hamba, maka izinkan hamba meninggalkan dunia ini sebelum huru hara yang menghancurkan iman hamba itu terjadi. Itu doanya boleh. Tapi doa matikan saya sekarang ya Allah, nggak boleh. Anak gadis kecil saya waktu itu masih kelas 5 SD, mungkin karena seringnya dengar ceramah saya tentang dukhon ya, hantaman meteor. Dia berdoa, doanya itu terdengar oleh kami suami istri, membuat kami ketawa. Apa kata doa anak gadis saya? Ya Allah, jatuhkanlah meteor tepat di atas rumah kami ya Allah, sehingga kami syahid semuanya serentak sekeluarga ya Allah. Iya, anak kecil. Sekarang beliau sudah menjadi gadis, alhamdulillah. Baik kaum muslimin, hamba-hamba Allah. Jadi, apalagi di ujung di antara kekacauan ini, kabar gembira terjadi. Rasulullah berkata, saat Mekah Madinah sedang kacau-kacaunya, sedang berdarah-darah, sedang kelaparan, sedang ribut-ributnya, ketika itu Baitul Maqdis akan dimerdekakan oleh hamba-hamba Allah yang terkuat di zaman itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Baitul Maqdis sekarang sudah resmi dijajah kembali oleh musuh Allah dan musuh kita bersama. Amerika Serikat yang dipimpin oleh Donald Bebek, dia sudah
mengumumkan bahwa Baitul Maqdis adalah ibu kotanya Israel. Berarti tak lama lagi, apalagi Israel bersumpah ya, akhir 2019 Israel bersumpah akan menjadikan seluruh Palestina milik mereka tahun 2020 ini. Mereka akan meningkatkan kebrutalan mereka untuk merampas seluruh Palestina. Jika itu terjadi, insya Allah Ta'ala Allah akan datangkan hamba-hamba Allah terkuat dan terbaik yang akan membebaskan Masjidil Aqsa. Dan pembebasan Masjidil Aqsa di akhir zaman terjadi ketika Mekah Madinah sedang chaos. Dan menuju chaos Mekah Madinah sudah dekat. Oke? Tadi saya katakan letak chaos Mekah Madinah termasuk gempa-gempa, termasuk pertumpahan darah gara-gara perebutan kekuasaan. Wahai Bapak Ibu, sejak 2016 Mekah Madinah yang dipimpin oleh kerajaan Arab Saudi sekarang sudah resmi menjadi negara liberal. Betul tidak? Pintu-pintu dosa maksiat dibuka lebar-lebar dan dibuat sekarang. Betul apa tidak? Maka Umar bin Khattab pernah naik ke atas mimbar ketika terjadi gempa di Madinah. Zaman Nabi pernah terjadi gempa. Nabi langsung tahan tangannya di atas tanah, lalu Nabi berkata, "Hai bumi, tenang. Bukan sekarang masa kamu gempa. Tenang kamu." Langsung bumi diam. Kalau gempa terjadi zaman kita, Bapak jangan buat macam itu pula. Bumi diam. Enggak level kita, enggak makom kita, itu makomnya Rasulullah, ya. Nanti di akhir zaman gempa terjadi di Mekah Madinah, kata Rasulullah. Nah, kenapa para sahabat tahu dari Rasulullah gempa bumi terjadi di Mekah Madinah kalau dosa sudah dibuat terang-terangan? Makanya ketika Umar bin Khattab yang memimpin, terjadi gempa, langsung Umar naik ke atas mimbar, mukanya merah, matanya melotot, dan suaranya menggelegar. Apa kata Umar? Siapa yang sudah berbuat maksiat secara terbuka dan terang-terangan padahal saya memimpin? Dia menganggap dia gagal memimpin karena pemimpin itu harus menghentikan dosa dan maksiat. Sekarang gempa terjadi, pertanda ada yang berbuat dosa maksiat terbuka dan terang-terangan, sementara dia masih hidup. Dia bersumpah, demi Allah saya akan ketatkan lagi pemerintahan ini, saya akan kawal betul jangan ada maksiat dan dosa yang dibuat. Itu tugas utama pemimpin, adalah jangan sampai ada maksiat dan dosa. Ini malah pemimpin memfasilitasi, malah melakukan. Wahai Bapak Ibu, seluruh sahabat yakin gempa Mekah Madinah itu terjadi ketika maksiat. Dan maksiat di Mekah Madinah untuk sejak 2016 sampai sekarang sudah resmi dibuat. Konser musik raksasa dibuat di Madinah Al-Munawwarah. Bahkan di Mekah juga sudah masuk dosa dan maksiat. Ketangkap oleh warga dan masyarakat. Lagi ada pesta kendurian pernikahan kaum gay di Mekah. Apa sekarang yang tidak dibuat? Na'udzubillah, ya Allah. Wahai kaum muslimin, jadi jangan heran kalau gempa tak lama lagi akan terjadi perselisihan perebutan kekuasaan, gempa terjadi, petaka terjadi. Saat itu Baitul Maqdis dimerdekakan. Nah Bapak Ibu, bicara tentang Baitul Maqdis, saya ingin ajak Bapak Ibu, punya perananlah kita untuk kemerdekaan Baitul Maqdis. Mau? Siap? Apa caranya? Rasul mengatakan, al-imanu fi akhir zaman di Syam. Iman itu di akhir zaman adalah di negeri Syam. Siapa saja orang-orang beriman, hatinya pasti terpaut ke Syam. Wasyamu bi Palestin, wasyamu bi Palestin. Jantung Syam itu adalah Baitul Maqdis. Saya Bapak yang peduli ke sana, yang hatinya tertuntun ke sana, jiwanya terpaut ke sana, pembelaannya diberikan ke sana, dia adalah orang-orang beriman. Tapi siapa yang cuek dengan Syam, siapa yang tidak peduli dengan Baitul Maqdis, siapa yang tidak bela Baitul Maqdis dan kaum muslimin di Palestina, demi Allah, dia bukan orang yang beriman. Maka Bapak Ibu, ketika Israel umumkan di akhir 2019, Palestina 2020 akan mereka rampas seluruhnya jadi milik mereka. Sementara kita hidup, kita masih ada dan kita mendengar. Apakah kita akan menyaksikan tanpa ada pembelaan dari kita, atau kita akan bela bersama-sama? Bapak Ibu pilih diam atau bela? Bela atau diam? Sekarang atau besok? Sekarang apa yang bisa kita lakukan? Kita doa sebentar lagi. Terus apa lagi? Enggak cukup doa, harus ada jantung yang paling Bapak sukai dan cintai dalam hidup ini, Bapak serahkan untuk Palestina. Jantung hati kita, duit yang ada di tangan kita, kumpulkan untuk bela Baitul Maqdis. Sebenarnya besok ini, kalaulah Bapak Anies Baswedan tidak berikan surat resmi kepada panitia, kita tanggal 21 besok, hari Sabtu, mulai dari jam 3 dini hari sampai jam 9 di lapangan Monas akan melakukan Isra Mi'raj terakbar di seluruh dunia dalam rangka bela Baitul Maqdis. Tetapi ada seruan dan kita indahkan seruan ini, pending dulu. Ya, tetap kita akan lakukan, dan 2020 ini kita akan maksimalkan pembelaan kita kepada Baitul Maqdis
dengan apapun yang kita punya, apapun yang kita bisa. Setuju Bapak Ibu? Baik, sekarang wahai Bapak Ibu, seluruhnya bergerak. Rogoh kantongnya masing-masing. Ya Allah, ini untuk Baitul Maqdis. Ya Allah, ini untuk perjuangan pembebasan Baitul Maqdis. Ini bukti kami beriman kepada Engkau, ya Allah. Ini bukti kami cinta kepada Syam. Ini bukti kami peduli dengan Al-Aqsa, ya Rabbal Alamin. Maka hamba-hamba Allah, kita sekarang ambil dana-dana kita, siapkan. Maka panitia insya Allah akan menjalankan amanah yang kita amanahkan bagi mereka. Yang pertama, wahai hamba Allah yang kami muliakan. Kemudian di waktu yang bersamaan, alhamdulillah Ustadz Abdul Somad, guru kita yang tercinta, telah meresmikan gedung untuk tingkat mulazamah al-hufaz di pesantren kami. Ini adalah kampus ketiga. Gedung ini telah selesai dalam hanya 1 tahun lebih 1 bulan. 12 kali 40 kali 3 lantai. Alhamdulillah selesai dengan sempurna dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tahu enggak Bapak Ibu siapa yang menghuni gedung itu sekarang, dan pahalanya sudah mengalir kepada setiap kaum muslimin yang ikut menyumbang. Gedung itu sekarang sudah dihuni oleh anak-anak kita yang sudah hafal Quran 30 juz. Sekarang mereka seluruhnya sedang mengambil program sanad kepada para guru dan masyayikh. Masalah kita adalah masjid kecil kita yang dibangunkan oleh Yayasan Qatar 10 kali 12 udah nggak bisa menampung santri lagi. Ditambah warga yang mulai merapat sholat dan melakukan aktivitas keagamaan di tempat kita makin nggak muat. Maka wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, Juni nanti 120 murid akan masuk lagi. Tadi mana taruhnya mereka untuk sholat? Maka alhamdulillah kita masih punya tanah ke kanan, kita masih punya tanah ke kiri, kita masih ada tanah ke belakang. Kita akan perluas lagi 220 meter lagi insyaallah taala. Ini juga pagi ini serentak berkat sekalian dengan bela Al-Aqsa, bela Baitul Maqdis, serentak kita kumpulkan, nanti kita bagi dengan panitia. Kami sudah sepakati itu, 50-50%-nya adalah untuk bangun masjid, untuk pencetak para kader ulama-ulama di pesantren kita di sana, 50%-nya adalah untuk bela Baitul Maqdis dan bela Islam di Indonesia ini. Siap Bapak Ibu? Siap. Ringankan hati Bapak Ibu untuk perlindungan kita di akhir zaman. Tafadhol, silakan ada yang bergerak dari panitia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan yang kita kumpulkan ini sebagai salah satu di antara benteng kita di akhir zaman. Barakallahu fikum. Silakan kalau ada yang akan membantu untuk jalan, semoga